Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengangkat, mengupas, dan mendiskusikan berbagai hal menyangkut hukum dan demokrasi, serta hal-hal yang aktual di masyarakat secara bertanggung jawab dengan narasumber yang berkompeten, terbuka, dan tidak memihak, seperti yang senantiasa kami sampaikan. Tegakkan hukum dan berikan keadilan. Saya Martius Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai host, dan telah hadir di studio Podcast 9 saat ini, Bapak Kiai Haji Profesor J.A. Muslimin, MA PhD, sebagai narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore, Pak Prof. Selamat sore. Baiklah, pada kesempatan bulan suci ini, ya, kita akan angkat dan kita akan bahas serta kita akan diskusikan dengan Pak Kiai Haji Profesor J.A. Muslimin, yaitu tentang menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Di mana untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, kita akan berdiskusi dengan Pak Kiai. Pak Kiai, baik. Kan judul kita sekarang ini menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah, ya, sore hari ini. Apa sih arti daripada menyerukan ukhuwah Islamiyah gitu? Jika persaudaraan hanya berlaku selama tidak ada perbedaan pandangan, tidak ada perbedaan kepentingan, gitu, atau posisi sosial yang serius. Gimana, Ya. Pak? Jadi pada dasarnya persaudaraan itu jangan justru mengarah kepada apa yang kita sebut homogenisasi sosial. Homogenisasi sosial itu asumsi dan sekaligus tekad yang mengatakan orang harusnya semua seperti kita. Nah, cara pandangnya, mazhab keagamaannya, begitu ya. Nah, itu kalau seperti itu persaudaraan, maka persaudaraan itu homogenisasi. Justru kebalikannya, persaudaraan itu adalah sesuatu yang menimbulkan resolusi konflik yang sehat. Coba kita lihat atau kita dengar salah satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya manusia itu bersaudara, maka rekonsiliasikan. Nah, cari resolusi konflik yang paling baik supaya semuanya berada dalam posisi mutual existence. Ya, ini menunjukkan bahwa fa aslihu itu sebenarnya ketika terjadi sesuatu yang bersifat perbedaan, maka islah itu bukan berarti menyatukan atau homogenisasi tadi, tapi mencari cara supaya tidak saling menegasikan satu dan yang lain, tidak saling menafikan satu dengan yang lain, meski dalam kondisi beda pandangan. Begitu. Lalu mengapa seruan ukhuwah Islamiyah itu sering diarahkan kepada kelompok yang lemah, gitu, kepada kelompok yang minoritas, tapi jarang dipakai untuk mengkoreksi perilaku yang dominan tentu ya, dari suatu kelompok mayoritas dalam umat, gitu. Nah, inilah maka secara internal umat itu pun sebenarnya sudah ada mekanisme diktator mayoritas. Nah, ini problematikanya. Jadi solidaritas hanya berlaku dan diserukan kepada minoritas, tetapi tidak diserukan kepada mayoritas. Nah, ini kan dialektika yang tidak nyambung sebenarnya, karena konteksnya adalah tadi homogenisasi tadi, menyatukan semua hal sehingga menyeragamkan semua hal. Nah, ini melawan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri untuk alam semesta maupun untuk manusia. Karena Allah menyampaikan, walau syaa rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah. Andai kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkehendak, Dia akan menjadikan semua manusia itu satu umat, satu warna, ya, satu pandangan. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Begitu. Yeah. Lalu konflik
internal umat yang sering gitu ya, yang lebih sering disebabkan oleh perbedaan teologis atau oleh perebutan otoritas, pengaruh dan legitimasi moral. Ya. Apa nih yang menjadi penyebab ini semua gitu? Pertama karena kalau tidak terbiasa berbeda, maka sedikit perbedaan itu memicu konflik. Jadi pemicunya itu. Pemicunya. Ya? Tapi mana ada manusia di dunia ini dalam sekelompok ya, sosial apapun yang tidak ada perbedaan di dalamnya? Pasti ada perbedaan di dalamnya. Nah, berarti masalahnya adalah bukan menghilangkan perbedaan itu supaya semuanya menjadi satu dan seragam. Tapi bagaimana menyadari bahwa perbedaan itu sesuatu yang given, sudah diberikan, ya, sudah ditakdirkan, dan itu natural. Nah, makanya letaknya ada pada bagaimana mensikapi perbedaan. Itulah sebenarnya kuncinya. Sehingga ukhuwah bisa terpelihara, tetapi dengan makna ukhuwah itu tidak bersifat penyeragaman. Nah, kebalikannya, ukhuwah dikatakan tetap terjaga kalau memang masing-masing yang berbeda tetap menyadari ada area tertentu dalam perbedaan itu untuk tidak saling menafikan. Nah, itu sebenarnya ukhuwah gitu. Mengapa, tadi kan kita bicara ukhuwah, mengapa ukhuwah itu sering dipahami sebagai kewajiban emosional? Ya. Kewajiban emosional untuk saling memaafkan, saling sabar tanpa disertai keadilan rasional, gitu. Atau keadilan relasional dan tanggung jawab struktural. Inilah, ini makna-makna yang sifatnya hanya simbol-simbol individual, ya, simbol-simbol individual. Dan ini kegagalan kita. Selalu kita letakkan sesuatu bersifat empati individual. Empati individual. Enggak pada tempatnya. Tapi kita meletakkan itu dalam konteks sistem. Itu yang baik. Jadi, katakan saja kalau misalnya ya, kita mendapati orang yang menjadi dermawan, ia tidak salah. Tapi lebih luar biasa kalau kedermawanannya itu bisa berkali-kali lipat membuat orang lain juga tidak lagi menjadi penerima dari kedermawanannya. Tadi yang kita kemarin pernah kita diskusikan soal tangan di atas dan tangan di bawah. Iya, betul. Gitu ya. Nah, coba kita jangan selalu bersifat terhibur dan puas ketika orang menjadi pemberi, yang lain selalu kekal dan abadi menjadi penerima. Nah, bukankah pemberian yang baik kalau suatu saat membuat si penerima juga menjadi pemberi? Nah, ini maknanya pemberian sebagai tali kasih jangan hanya dimaknai sesuatu yang romantis, individual, afektif. Tapi ia harus dirubah menjadi basis kognitif agar ia bisa jadi bangkit menjadi kreasi sistem sosial yang berkeadilan. Menjadi pemberi lagi, menjadi pemberi. Akhirnya menjadi pemberi. Yang asalnya penerima menjadi pemberi. Menambah para pemberi, jangan malah memelihara para penerima. Itu kira-kira. Benar nggak sih Pak Prof, ukhuwah Islamiyah tersebut benar-benar mencakup ya seluruh umat atau hanya mereka yang sefrekuensi secara ideologis, secara kultural ya, dan secara kelas sosial mereka gitu? Ya, memang manusia ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam salah satu surah Al-Qur'an, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, khalaqnakum min dzakari wa untha. Ini dua sesuatu yang berbeda nih. Ada berjenis kelamin laki-laki, ada berjenis kelamin perempuan. Lebih besar secara komunal perbedaannya adalah wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Beda-beda suku, beda-beda kabilah. Nah, ini sudah
nature of creature. Artinya tabiat alam makhluk yang maha kuasa. Oke. Burung pun juga macam-macam, Iya. sapi pun juga macam-macam jenis, manusia pun juga macam-macam jenis. Nah, hanya masalahnya adalah ya tadi, kenapa kita hanya membatasi solidaritas itu sebagai solidaritas untuk orang yang sewarna? Ini perasaan subjektif kita yang terafiliasi secara simbol primordial dengan orang yang sama-sama memiliki akar primordial yang sama. Ini memang persoalan yang kadang-kadang bersifat tabiat manusia. Tetapi begitu dia mengalami emansipasi yang bagus, artinya mendapat literasi, ya, mengakses literasi yang baik, makin meningkat, maka nanti solidaritasnya itu akan menjadi solidaritas yang lebih eksesif, nah, lebih meluas, solidaritas yang berkembang secara extended, nah, meluas. Nah, oleh karena itu di sini benar kalau seandainya salah satu pemikiran ulama, ya, khususnya ulama-ulama dari Indonesia ini mengatakan ada 3 jenis solidaritas. Ukhuwah Islamiyah, itu berarti solidaritas antar umat Islam. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, solidaritas kebangsaan. Nah, yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, solidaritas sesama manusia, ya, yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, ini bagian dari melompat dari ide sekedar komunalisme religius menjadi komunalisme yang bersifat trans, ya. Nah, ini pada dasarnya hidup dan sebaiknya kita pelajari kenapa kita harus mengenal corak-corak solidaritas ini sebagai basis kebersamaan dan ukhuwah kita. Terakhir nih Pak Prof nih. Oh, baik. Kelihatannya sebentar lagi kita akan berbuka nih. Baik. Terkait dengan apakah seruan ukhuwah itu lebih sering digunakan untuk menjaga citra persaudaraan umat atau persatuan umat daripada untuk menyembuhkan luka relasi yang nyata nih Pak Prof? Ya, itu artinya yang pertama hiburan, yang kedua adalah tindakan preventif yang bersifat objektif dan tersistem. Itu yang kedua. Yang kedua memang berat. Yang pertama itu memang yang lebih sering, ya, orang gaungkan, ya, dengan makna yang pertama tadi. Jadi tidak memberikan tindakan preventif agar tidak terjadi pengucilan bagi pihak tertentu, ya, karena ini bersifat grand design, ya, yang tidak mudah untuk membuatnya, tapi ini kesadaran yang tinggi. Tapi yang pertama lebih bersifat menghibur. Nah, ini yang kadang-kadang berhenti kita hanya pada poin yang pertama, menghibur. Begitu. Solidaritas yang sifatnya menghibur. Baik Pak Prof, terima kasih Pak Prof pencerahannya. Baik. Kita simpulkan ya Pak Prof ya. Baik. Bulan Ramadan adalah momentum terbaik untuk mempererat persaudaraan dan menegakkan ukhuwah Islamiyah dalam suasana penuh rahmat, penuh ampunan, di mana umat Islam dididik untuk menahan amarah, umat Islam dididik untuk memaafkan kesalahan, serta menjauhi segala perselisihan. Puasa bukan hanya ibadah individual, tetapi juga sarana untuk memperbaiki hubungan sosial dan memperkokoh kebersamaan. Baiklah, Bapak dan Ibu, ya, demikianlah diskusi kita pada sore hari ini dengan Pak Kiai Profesor J.M. Muslimin, PhD, seputar topik Ramadan. Kiranya apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua tentang keutamaan Ramadan bagi umat muslimin. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.